warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, G. Hari ini kita bertemu lagi di kegiatan literasi. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh siswa yang paling dahulu masuk tadi. Siapa tadi yang paling dahulu masuk? Agung ya? Silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita langsung saja. Kegiatan kita hari ini adalah literasi. Nah, anak-anak, hari ini yang kita bahas mengenai sebuah cerita. Nah, cerita itu ada dua macam. Yang pertama ada cerita fiksi, dan yang kedua ada cerita non-fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu yang bagaimana? Cerita nyata. Kisah nyata. Cerita nyata. Kisah nyata. Kalau non-fiksi? Tidak nyata. Tidak nyata. Ya, anak-anak, pengertian dari kalian itu terbalik ya. Justru kalau cerita fiksi itu adalah cerita imajinasi atau cerita dari khayalan, jadi tidak nyata. Itu adalah khayalan dari si penulis saja. Kalau cerita non-fiksi itu adalah cerita kenyataan atau fakta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Oke. Nah, ternyata kalian selama ini kebalik, nggih. Kalau fiksi itu adalah nyata, tapi kalau non fiksi itu adalah tidak nyata. Nah, ternyata terbalik. Justru fiksi itu adalah yang tidak nyata. Ciri cerita fiksi itu yang pertama, sifat fiksi adalah rekaan atau berupa imajinasi pengarang. Yang kedua, biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Yang ketiga, fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca. Dan yang keempat, fiksi mengandung pesan moral atau amanat tertentu. Nah, pada setiap cerita, imajinasi itu pasti ada pesan moral yang akan disampaikan oleh si penulis. Nah, contoh dari cerita fiksi. Yang pertama ada novel. Nah, kalian tahu kan novel? Tahu apa tidak novel? Yang biasanya berhalaman-halaman. Tahu namanya. Ya. Ada yang kedua ada roman. Yang ketiga ada cerpen. Kalau cerpen ini adalah cerita pendek. Cerita pendek berarti ceritanya lebih pendek dari novel dan roman. Kalau novel dan roman bisa jadi buku, kalau cerpen dalam satu buku bisa terdiri dari beberapa cerita. Nah, yang keempat adalah komik. Nah, pasti kalian suka baca komik nih. Ya. Enggak, Bu. Enggak. Ya, komik itu adalah salah satu contoh dari cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata atau cerita khayalan. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Moten, Bu, moten. Ya, moten. Nggih. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas sama kalian. Tugasnya nanti Ibu kirimkan melalui WA Group, nggih. Nah, tugasnya kalian adalah nanti Ibu akan kirim link kumpulan dari cerita-cerita fiksi. Di situ ada banyak cerita fiksi dan kamu pilih salah satu cerita untuk kamu rangkum atau diceritakan kembali dengan bahasa kamu sendiri.
Dan untuk format rangkumannya nanti Bu Ila kirimkan juga di WA Group. Ya, nanti di situ ada nama pengarangnya siapa, tahun karangannya tahun berapa, kemudian rangkumannya bagaimana. Oke. Sudah jelas anak-anak untuk tugasnya? Sudah. Sudah. Ya, nanti apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WA Group. Dan untuk pengumpulan tugasnya Bu Ila tunggu sampai nanti malam. Oke, sampai nanti malam jam 19.00. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Boten. Tidak, nggih, terima kasih. Bu Ila akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan pada berikutnya untuk melanjutkan literasi ini. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jaga kondisi. Oke, belajar yang rajin juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.